Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ulil Albab akan mempresentasikan PowerPoint yang bertema manajemen sarana dan prasarana. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Contohnya seperti ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Jenis-jenis manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, yaitu habis tidaknya dipakai. Yang kedua, bergerak tidaknya pada saat digunakan. Dan yang terakhir, hubungannya dengan proses belajar mengajar. Baik, ditinjau dari habis tidaknya dipakai, sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya seperti alat tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa, dan sebagainya. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya seperti meja, kursi, mesin komputer, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga. Sekarang ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. Alat peraga adalah alat yang membantu pendidikan dan pengajaran. Ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya seperti lemari, bangku sekolah, dan seterusnya. Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, misalnya saluran air, dan seterusnya. Sekarang fungsi manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, fungsi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, fungsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, fungsi penyimpanan sarana dan prasarana pendidik. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi,
Tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan menuju lembaga pendidikan yang efektif dan efisien. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sendiri tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.